Apalagi kan sekarang ini kondisinya double darurat. Sebelumnya COVID, terus ditambahi ini, wah, proteksi terhadap kesehatan ini memang nggak bisa disepelekan, Mbak. Iya. Di mana posko pengungsian ini diadakan di sini, di Pondok Pesantren Ulul Albab? Iya. Eh, jadi gini, Mbak. Eh, Kejadian pertama erupsi Gunung Semeru ini kan hari Sabtu, Ya. sekitar sorean, Mbak Dasar itu. Jadi saya sendiri dan teman-teman kebetulan ada di bawah ngopi ceritanya. Oke. Kebetulan dapat info kalau di sini ada bencana, ayo naik yuk ke atas. Jadi saya dengan teman-teman ini naik dengan pakaian seadanya, celana sobek-sobek gitu, naik ke atas. Ya ternyata kita diperintah untuk bikin posko darurat di sini, gitu. Jadi ya karena mendadak juga akhirnya kita ini di mana enaknya bikin posko darurat. Terus kita kebetulan juga kenal dengan pengasuhnya Pondok Ulul Albab ini, Gus Eros. Beliau juga ketua Ansor Lumajang sebelum pemilihan kemarin. Ya sudah, kita sepakat akhirnya mendirikan posko darurat di sini. Gitu. Dan terjadilah sampai hari ini kita nggak pulang. Oke. Gitu. Nah, terus untuk kondisi korban yang saat ini tinggal di sini bagaimana, Gus? Iya, Mbak. Jadi di posko bersama Gus Muhaimin ini kita kebetulan ada sekitar kurang lebih 1.000 pengungsi yang tersebar di beberapa titik, Mbak. Jadi di posko bersama Gus Muhaimin yang ada di Pondok Ulul Albab ini kita jadikan posko utama. Di sini ada sekitar 300 pengungsi. Nah, sisanya ini tersebar di posko penyangga. Jadi posko penyangga ini posko yang tidak tercover oleh posko yang terintegrasi dengan pemerintah, Mbak. Seperti posko yang ada tendanya BPBD, begitu. Nah, mereka kan terintegrasi dengan pemerintah. Iya, betul. Nah, kita ini setengahnya independen lah, gitu. Oh, ya, posko penyangganya ada di lokasi mana saja, Gus? Posko penyangganya ada kurang lebih sekitar 12 titik, Mbak, di sekitar sini. Kan gimana ya, masyarakat yang terdampak langsung ini ada yang mau diungsikan, ada yang mau dievakuasi, ada yang tetap kekeh masih tempat nggak mau pindah gitu. Jadi gimana ya, mau nggak mau ya kita cover lah gitu. Oh gitu. Iya. Untuk kondisinya korban-korban yang terdampak erupsi ini bagaimana secara keseluruhan? Iya, Mbak, jadi ya karena namanya ini bencananya sumbernya dari gunung ya yang membawa abu vulkanik, rata-rata sih sesak nafas, terus ispa, begitu-begitu itu. Ada yang sampai paling parah ini luka bakar sampai 90% ada. Terus juga di berita itu kan yang sampai meninggal. Iya, betul. Alhamdulillah kalau kita di sini ada yang luka ini nggak sampai yang parah-parah. Kalau yang parah ini sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, Mbak. Oh gitu. Iya. Baik, jadi yang di sini alhamdulillahnya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Meskipun tidak ada tenaga medis yang stay di sini, alhamdulillah juga rekan-rekan relawan berdatangan silih berganti dari komunitas, dari dinas juga rutin lah mengecek kesehatan pengungsi di sini. Wah, syukurlah. Nah, ini relawannya dari mana saja nih, Gus, yang datang? Iya, alhamdulillah, Mbak, kita banyak sekali bantuan relawan. Ada dari KNPI. KNPI ini Komite Nasional Pemuda Indonesia.
ada dari Ansor dan Banser, Badan Otonominya NU, ada dari Pagar Nusa. Pagar Nusa ini ya juga sama, Badan Otonominya NU yang pakai baju hitam-hitam, mbaknya kemarin lihat iya, itu, iya. pencak silat itu ada LPBI NU. LPBI NU ini memang organisasi yang khusus tanggap bencana seperti itu. Dan tetap yang paling berperan di sini selaku inisiator dari Partai Kebangkitan Bangsa gitu. Dan saya sendiri kan juga bagian dari PKB melalui banomnya Gemasaba, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa gitu. Oh, keren. Iya. Luar biasa sekali, Gus. Nah, ini selama di sini yang tinggal di sini kegiatannya apa saja, Gus? Iya, namanya juga posko darurat ya Mbak ya. Jadi ya yang paling kita utamakan sih kebutuhan primer mereka seperti makan, kebutuhan papan, tempat tinggalnya, sama kebutuhan bajunya. Itu yang primer. Jadi kita rutin ya makan seperti pada kondisi umumnya Mbak, 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Kemudian ada memang kegiatan-kegiatan boostingan tertentu seperti mereka ini kan korban bencana, butuh namanya trauma healing begitu. Nah ini kita juga alhamdulillah rutin ada kegiatan trauma healing untuk anak-anak kecil, juga untuk anak-anak dewasa ada juga trauma healing. Oh, jadi dari segi fisik dibantu, dari segi mental juga disupport ya. Iya. Nah terus kendala apa aja sih yang dihadapi relawan saat ini untuk yang di sini? Yang di sini ya Mbak ya. Karena kita di sini sifatnya posko yang tidak terintegrasi dengan pemerintah, mungkin koordinasi antar instansi sih Mbak, antar lini, antar posko yang ada di titik yang rawan di sini ini. Kita ini sebenarnya kan sekarang ini berdiri di zona yang rawan bencana juga ya. Nah, di sekitar sini koordinasi antar lini itu Mbak, karena seperti saat ini kita bantuan pakaian itu overload Mbak. Nah sementara penyumbang baik itu dari pribadi atau komunitas, kita nggak bisa kan request kita mintanya ini dong, kalau ini enggak kita kan nggak bisa. Mungkin itu sih, jadi beratnya itu di lapangan, di gudang logistik gitu. Akhirnya perlu tempat khusus yang banyak untuk pakaian gitu. Oh, jadi kalau untuk bantuannya sendiri datangnya dari mana ya Gus? Bantuan yang datang dari berbagai macam pihak, Mbak. Meskipun kita di sini namanya Posko Gus Muhaimin yang identik dengan golongan atau organisasi tertentu, tapi kemarin-kemarin juga ada yang ibaratnya kalau kondisinya nggak darurat seperti ini, kita mungkin akan berseberangan. Tapi karena dalam kondisi ini kita saling bantu membahu. Berbagai macam pihak Mbak yang membantu di sini, baik itu komunitas, pribadi, alhamdulillah datang silih berganti ke sini. Oh ya, syukurlah kebutuhan korban juga terpenuhi ya Gus. Iya, betul Mbak. Nah Gus kan udah kita kasih produk clean nih. Gimana setelah digunakan, apakah ada manfaat yang dirasakan? Iya. Sebelumnya perlu diklarifikasi, saya tidak di-endorse oleh Flynn ini ya. Saya tidak ada kontrak atau pembicaraan apa-apa sebelumnya. Betul. Ini murni testimoni pribadi. Jadi Mbak, saya sendiri ini punya asma ada. Punya alergi debu rumah juga ada. Alhamdulillah kemarin setelah bertemu dengan Flynn, secara khusus bertemu dengan Mas Rano selaku CEO dari Flynn, setelah dijelaskan secara singkat mengenai ini produk apa, kegunaannya apa, awalnya saya begitu. Setelah saya diberi sampel, paling nggak coba gitu kan kemarin itu, saya coba di ruangan saya. Ruangan saya ini ada di gudang logistik paling belakang Mbak. Soalnya gimana ya, saya kan repot gitu. Jadi sekalian sembunyi di belakang. Saya coba semprot, set, nggak lama enak tidur saya. Gitu ya? Ini apa obat beneran, obat apa gimana, apa ini didoa-doain sama Mas Rano. Tapi saya baca komposisinya, wah
ini herbal semua Iya. gitu. Heeh. Wah, mujarab Bisa gitu. begitu ya Gus. Iya, alhamdulillah. Oh. Ini testimoni pribadi saya Iya. sendiri. Kalau setelah saya semprot di ruangan saya sendiri istirahat, saya coba keliling akhirnya ke lokal-lokal pengungsi karena di sini kan ada 6 lokal, Mbak, pengungsinya. Iya. Yang ada di Pondok Ulul Albab Iya, ini. iya. Coba saya keliling, saya semprotkan di ruangan. Ya ada saja yang bilang, baunya terlalu menyengat begini. Saya dengarkan saja dari luar pintu. Lama-lama nggak ada sudah omong-omongan. Ya mungkin sudah merasakan ya Iya. gimana ya. Di sekretariat juga sudah saya semprot. Ya Oke. alhamdulillah. Berasa Teman-teman ya, kayaknya enak semua tidurnya. Pas. Apalagi kan sekarang ini kondisinya double darurat. Sebelumnya COVID, terus ditambahi ini, wah, proteksi terhadap kesehatan ini memang nggak bisa disepelekan, Mbak. Iya. Demikian bincang-bincang santai kita dengan Gus Yoga di Pondok Pesantren Ulul Albab, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Flint Natural Air Freshener.